Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10 TKJ 5 akan mempresentasikan materi tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dengan sejarah dan penelitian sejarah akan dibawakan oleh Silvi, Rita, Erni, Vika, dan Anes. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Dalam konteks sejarah, perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Contoh perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa ada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Perubahan juga dapat terjadi secara lambat, contohnya penerapan politik etis di Hindia Belanda yang lambat laun mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad 20. Penelitian sejarah, kita telah memahami sejarah dan juga mendapat gambaran besar tentang penelitian sejarah. Gambaran itu masih abstrak, maka kita perlu membahas apa yang disebut metode ilmiah yang meliputi 1. Apa itu penelitian sejarah? Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum. Langkah-langkah penelitian sejarah. Setiap peneliti sejarah pasti menggunakan langkah-langkah atau prosedur-prosedur tertentu dalam penelitiannya. Langkah-langkah itu disebut dengan metode penelitian, merupakan pedoman yang digunakan untuk meneliti suatu peristiwa sejarah. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan sebuah kerja ilmiah. 1. Pemilihan topik. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu menentukan topik yang akan diteliti. Pemilihan topik hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. 1. Unik. Unik artinya topik yang dipilih mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membacanya. 2. Bernilai. Bernilai artinya permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya berguna bagi masyarakat. 3. Kesatuan. Kesatuan artinya unsur-unsur yang dijadikan sebagai bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. 2. Kritik internal. Kritik internal adalah kritik atau verifikasi terhadap kredibilitas atau kepercayaan data. D. Interpretasi. Setelah diverifikasi, data lalu diinterpretasi. Di sini penelitian melihat keterkaitan di antara informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Disebut juga interpretasi sintesis. Melihat hubungan sebab akibat disebut interpretasi analisis. Dan menarik benang merah atau membuat konstitusinya sendiri atas peristiwa itu. E. Historiografi. Sudut pandang atau itu telah memperkuat, memberi bukti baru atau mengugat hasil penelitian yang lama kemudian disampaikan melalui tulisan. Fase-fase perkembangan historiografi Indonesia. Historiografi Indonesia berarti penulisan sejarah Indonesia, termasuk metode dan pendekatan yang dipakai para sejarawan. A. Historiografi tradisional. Fase historiografi tradisional dimulai sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ciri-ciri historiografi tradisional yakni 1. Istana sentris artinya berpusat pada keinginan dan kepentingan raja. 2. Feodalis aristokratis artinya berfokus pada kehidupan kaum bangsawan Buddha, bukan kehidupan rakyat. 3. Subjektivitas tinggi. Sebab penulis hanya mencatat peristiwa penting di kerajaan dan atas permintaan sang raja. 4. Tujuannya melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan serta kedudukan raja. 5. Kebanyakan karya tersebut kuat dalam genealogi silsilah namun lemah dalam hal kronologi serta detail biografis. 6. Umumnya penulisnya tidak disusun secara ilmiah serta seringkali datanya tercampur baur antara unsur mitos dan realitas.
Berbagai mitos dan legenda diarahkan untuk mengukuhkan kepercayaan bahwa raja tidak sama dengan orang biasa. 7. Sumber-sumber datanya sulit untuk ditelusuri, bahkan terkadang mustahil dibuktikan. 8. Regiocentris artinya banyak dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat tempat naskah tersebut ditulis. B. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah Indonesia selama masa penjajahan oleh orang-orang Belanda. C. Historiografi nasional. Penulisan historiografi nasional dimulai sejak zaman kemerdekaan. Muhammad Yamin adalah seorang tokoh yang mengemukakan tentang perlunya sejarah yang bervisi Indonesia sentris yang menjadi ciri